jawab, Bapak itu tak masalah. Kalau kita mau tanya jawab diskusi, kita diskusi tanya jawab ilmu agama. Andai kata bisa saya jawab, tak bisa saya jawab, jadi bontot PR saya. Yang lalu ada beberapa soal yang belum terjawab, waktu sudah habis. Di antaranya yaitu apakah surga dan neraka itu telah ada saat ini? Jawab, neraka dan surga saat ini sudah ada. Apa di antara dalilnya? Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Idza jaa Ramadan," ketika datang bulan Ramadan, "futihat abwabul jannah," dibukalah pintu-pintu surga. Ini hadis Bukhari. Ketika Ramadan datang, malam pertama datang, pintu-pintu surga itu futihat, dibuka. Allah suruh para malaikat, termasuk malaikat penjaga surga, malaikat Ridwan, disuruh membuka pintu-pintunya. Itu termasuk salah satu contoh dalil surga sudah ada. Surga sudah ada. Kalau belum ngapain dibuka? Belum ada surganya kok dibuka? Macam mana itu? Wa ghuliqat abwabun nar, dan disuruh tutup pintu-pintu neraka, dikunci. Ini salah satu bukti dalil bahwasannya saat ini tahun 2026 zamannya Pak Prabowo, jawabannya Pak Prabowo ini sudah ada Pak surga. Zaman MBG, makan gratis. Di surga nanti makan gratis juga Pak. Maka saya jawab, surga telah ada saat ini. Kemudian jawaban yang kedua menunjukkan bahwasanya surga telah ada ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj dari Aqsa, langit yang pertama, naik lagi langit yang kedua, naik lagi yang ketiga, keempat, kemudian yang kelima, langit yang keenam, langit yang ketujuh. Ternyata langit yang ketujuh itu dihuni Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pada langit yang ketujuh, yang keenam Nabi Musa. Ketika sampai di situ Nabi berbicara, dialog dengan Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan, "Ya Muhammad, saya berpesan untuk umatmu." Pesan apa kau? Sampaikanlah kepada umatmu bahwasanya surga itu tanahnya subur tapi kosong tandurannya. Kata Nabi Ibrahim, surga itu tanahnya subur tapi kosong, nggak ada pepohonan. Kemudian airnya sangat jernih, airnya sangat bening, tanahnya subur dan kosong. Terus bagaimana saya sampaikan? Sampaikan kepada umatmu, surga itu tanahnya kosong, tanamannya adalah tasbih, serta tingkatnya tumbuh-tumbuhan yang akan tumbuh di dalam surga. Ketika orang punya ini bertasbih berzikir kepada Allah, maka muncullah pohon-pohon di surga dari itu. Ini salah satu contoh ataupun dalil bahwa surga itu saat ini sudah ada. Penghuni siapa? Yang sedang tasbih, yang sedang sholat, kalau dengan tasbih subhanallah, 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 muncul pohon. Alhamdulillah, 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 muncul pohon. Allah Akbar, itu pohon-pohon surga bermunculan. Nantinya ketika dari sana akan melihat hasil ketika ada pertama dari itu. Ini yang kedua, bahwa nanti surga telah ada. Makanya dalam Islam itu kita akan mengenal nganggur. Masa nggak punya pekerjaan? Loh, tapi kamu Muslim, iya. Bangun surga itu, karena bangun yang bertas bila subhanallah. Nanti kaget sampai di akhirat, oh ternyata memang betul surga-surga itu muncul pohon yang bertas. Yang ketiga ada riwayat yang mengatakan bahwasanya orang surga itu menyesal, bukan neraka. Ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya ahli surga, penduduk surga menyesal yang pernah mendalam.
Ditanya oleh mereka, kenapa menyesal di surga? Bidadari sudah ada, minuman sudah ada, emas banyak, balik kerja tak kalah akan mengangkut sudah banyak kamu menyesal. Kepada mereka tidaklah terjadi kecuali hari-hari waktu-waktu yang sudah dilewatikan itu. Hari-hari waktu-waktu yang kosong dan berpikir itu tanahnya kosong, tidak ada tanaman. Di sana itu tanaman kosong, bukan itu kosong apa? Itu lebih bisa surga. Oh, ada dulu bunga yang kosong tanahnya. Kalau sekarang sawit kosong nanti apa? Ambil sawit di tanah. Sampai tanah itu ada lagi. Yang kasih itu warung itu dulu tidak bulan kosong kan? Makanya tidak namanya surga, sampai surga di surga kecuali dia namanya sakti waktu-waktu yang tersebut tanpa berfikirullah. Nampaknya adalah surganya kosong kelompok. Kosong kelompok tak ada benar. Kemudian soal malam yang kedua, kelompoknya ada orang makhluk yang adalah dari manusia. Kenapa? Adam itu penduduk surga. Sebelum terkadang ada namanya bangsa jin, ada bangsa malaikat. Kita ini Adam itu Allah Subhanahu wa taala beri tangan itu belakangan. Lebih dulu para malaikat, lebih dulu bangsa jin. Tapi kenapa kita muncul di alam semesta ini yang menjadi dominan penduduk dunia? Yaitu Subhanahu wa taala. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala fa'al lima yurid, tergantung keinginan Subhanahu wa taala. Sifat dunia adalah manusia, bukan bangsa jin. Jadi pewaris dunia, kami pewaris pernikahan, pewaris risalah penubuhan, yang mewarisi Al-Quran adalah bangsa manusia. Kenapa? Nabinya terutus dari kalangan manusia. Dari bab ini manusia sebaik-baik makhluk karena jenis manusia itu sebaik-baik seluruh makhluk, namanya Nabi Muhammad. Bangsa jin nggak punya nabi kan? Nabinya manusia Nabi Muhammad. Tidak ada jin itu kalau terus dari kaum jin, dari bangsa jin ke bangsa jin, nggak ada nabi jin itu nggak ada. Nabi itu dari manusia. Ya ada bangsa jin, kemudian jadi nabi Allah angkat, mereka ini mempunyai syariat sendiri. Tidak. Syariat Nabi Muhammad itulah syariatnya bangsa jin. Bangsa jin kalau masuk Islam itu syariatnya Nabi Muhammad. Yang bagi-baginya ini di antara ini ada yang juga. Mungkin nggak nampak. Kalau
Saya pernah juga, tapi nggak ada yang namanya, nggak ada yang mengambil itu jadi nggak tidak. Iya dapat 100, kadang 100 atau tambah akan 200. Kalau zaman dulu kan enak di masjid di depan ya pengumuman barang siapa yang dengan uang angka jadi tertanggal sekian bulan ini area dalam ini dan ini tidak silakan di nama ini jadi bisa seperti itu. Kalau nggak ada terus namanya apakah itu ya belum patut. Ada pertanyaan dari jemaah tapi saya minta ayat menjawab. Apakah sholat sudah fajar sama dengan sholat subuh? Sholat fajar dengan sholat subuh. Apa yang jawabnya Pak Ustaz? Karena istilah subuh itu ada namanya sinonim. Kalau bahasa itu namanya sinonim. Kalau bahasa Arabnya namanya murodif. Contoh, pria laki-laki, laki-laki pria, perempuan wanita, ya wanita ya perempuan. Sasa sama saja, iwon, terimawan. Maksudnya di bahasa ada namanya apa lagi? Contohnya mobil, bus, mobil juga. Kalau bus besar, mobil tidak besar. Oke, jawab. Di situ ada istilah sholat fajar sama sholat subuh pausan. Sebenarnya bagaimana itu? Dalam beberapa hadis subuh namanya fajar. Sholat fajar juga sholat subuh namanya sinonim. Beda kalimat arti. Kalau ada kopiah fajar itu yang dimaksud adalah sholat sunnah sebelum subuh. Kopiah rokaat ini sebelum fajar, 2 rakaat sebelum fajar. Namanya adalah sholat sunnah sebelum sholat subuh. Khairun minat dunia wa ma fiha. 2 rakaat rokaat sebelum fajar. Khairun minat dunia wa ma fiha. Barang siapa melakukan sholat sunnah sebelum fajar 2 rakaat, maka lebih baik daripada dunia beserta isinya. Pertanyaan Pak Ustaz, itu maksudnya apa? Sholat apa? Di sholat sunnah sebelum sholat subuh. Kalau nggak subuh lepasnya, fajar subuh itu murodif. Apa itu murodif? Sinonim. Apa itu sinonim? Beda kalimat satu arti. Fajar subuh fajar sama saja. Contoh Pak, kapan waktunya imsak? Sahur, imsak. Apa imsak? Masuk sholat fajar. Apa itu fajar? Masuk sholat subuh sama saja. Sama ini Pak Israf sama syuruk. Karena orang berdebat, Ustaz yang sering kita mata begitu. Israf. Dari kita tidak ada Israf. Ternyata namanya syuruk. Di situ ada syuruk. Nah, syuruk dengan Israf itu sinonim. Apa itu sinonim? Beda arti. Kalau dalam mata namanya murodif, berbeda kalimat sama arti syuruk. Kan nggak ada Israf, syuruk namanya. Syuruk kabarnya muncul, Israf matahari muncul. Pernah ini debat, ada beberapa debat. Pas saya datang baru jelas. Jadi Israf kabarnya, tidak ada Israf katanya, ada syuruk. Apa itu syuruk katanya? Dari debat sama. Bapak syuruk boleh, orang syuruk, orang Israf boleh, sholat Israf cuma dalam seperti ini namanya sholat 2 subuh. Sholat 2 subuh itu awal, yang 90 menit setelah subuh, masuk waktu 2 subuh. 2 yang ke-8 dan 9. Baik, apa lagi? Baik, silakan. Semoga nanti Pak, boleh kami menikmati nebo. Apa? Semoga nanti, boleh kami menikmati nebo. Ada suara ya? Semoga nanti, boleh kita menikmati untuk nebo, Pak. Pak Ustaz, bolehkah nanti ketika di surga menikmati buruk? Ini buruk. Mantap ini Pak. Kok Israfnya mana Pak? Bertanya. Pertanyaan timbul, bisa kita menikmati buruk? Allah akan penasaran. Kalau ke surga, bolehkah kita menikmati buruk? Jawabannya boleh. Mana dalilnya? Walaupun dia
ma tashtari anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Bagi mereka berkah walaupun dia berkaya dari surga, apa saja tashtari yang kamu suka. Kuncinya Pak, promosinya surga. Apa yang kamu suka Allah beri, termasuk buruk. Ya Allah, nanti buruk penasaran ingin nengok buruk, nanti berkumpul di sini. Kok agak-agak mau pengen naik buruk juga? Silakan naik. Walaupun kalian cinta dalam surga, mana tasyabihan bersyukur, walaupun kita mana dalam pun apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin, langsung Allah memberikan ajak kita termasuk buruk. Ada lagi? Kau tak? Ya. Rokok, bukan. Bagaimana Pak Ustaz? Ini gak nyindir orang kan? Gak nyindir orang kan? Karena ada juga Pak, saya nyindir orang. Itu bagaimana? Pak Ustaz, bagaimana hukumnya sedang azan berkumandang? Muadzin sedang berazan dengan suara keras dan lantang yang mendengarkan mengerti. Kemudian dia, bagaimana Pak Ustaz? Termasuk ada di dalam azan adalah mendengarkan suara azan. Andai kata bercakap, hukumnya makruh, tidak haram, makruh. Main pun juga ketika azan hukumnya sekedar makruh. Apa sebab azan hukumnya sunnah? Tapi kalau sholat pulang Allah, alhamdulillah, Rabbina dan Ar-Rahman kenapa Allah? Sholatnya. Lain asal kalau azan tinggal sunnah. Kalau azan sholat hanya fardu, melanggar fardu hukumnya haram. Ya. Oh ya. Bagaimana kalau sudah mengenal Tuhan atau mengatakan wajib bersalaman hukumnya sunnah. Cuma Nabi mengecat bakhil, orang yang pelit itu siapa? Orang yang kecil itu siapa? Orang yang ketika aku sebut dalam hadisnya aku bersolat kepada aku. Dapat cercaan saja. Dapat cercaan. Apa cercaan? Dapat sindiran. Orang yang bakhil bukan orang yang orang yang pelit bukan orang yang tak mau minta. Orang yang jujur bukan orang yang tak kasih makanan. Orang yang pelit karena dibangun adalah ketika nama tersebut dan dia diperkenalkan tak bersolat kepadaku, itu orang yang jujur. Sindiran saja. Jadi kalau Allah mengatakan Muhammad, sholat kita bersyukur silakan. Ya. Waalaikumsalam. Dikerjai lebih baik di mana? Di awal waktu atau di akhir? Dia bagi akhir zuhur. Oh ya. Yang paling afdal surat Al-Baqarah dan Al-Qur'an ketika jawaban makanan itu sudah terorganisir jam 8, jam 9 itu yang paling afdal. Ya, jam 8, jam 9 sampai jam 10 ini 3 waktu itu jam 8, jam 9, jam 10 afdal salat duha. Kalau tidak ada jam 11, sah tapi kurang afdal. Atau jam 12 dengan duha lagi. Bolehkah sholat subuh di rumah? Jawabannya boleh. Pakai tenis, ya. Siapa kalau masjid ada yang sholat, duduk sampai matahari
keluar. Jadi sebelum matahari keluar bisa keluar duluan. Bahkan ada kapan nanti. Ya. Kalau sholat sebaiknya dikerjai Kedua Pak Ustaz Abdul Muda dari sholat dua terbesar Abdul di masjid. Yang ada macam-macam sunnah itu di rumah, tahajud, sholat hajat, atau sholat witir, ayat penutup malam, waktu. Kemudian sholat dua di rumah juga. Sholat idul adha, sholat qomar, ketika punya matahari, berjamaah di masjid. Terus di masjid. Sholat tarawih di masjid. Karena boleh ambil itu agar ada di masjid akan boleh di masjid orang sholat sunnah tidak semua di rumah, ada yang disebutkan di masjid, ada beberapa syiar, ada juga sholat sunnah di rumah. Bagaimana? Gajah, ya. Oh Ustaz, lagi ya. Gajah. Kita meyakini Pak, kita meyakini dalam beberapa hadis sebelum kiamat Dajjal akan muncul. Kita bahas dulu, Dajjal itu apa? Dajjal dalam bahasa pakai silatul berlalu. Dajjal, fa'al, Dajjal, fa'al, tukang bunga, namanya Dajjal. Jadi kalau ada manusia tukang bunga, namanya Dajjal. Itu bahasa itu Pak. Kalau tukang bunga, Dajjal itu istilah, bukan sosok ini sosok Dajjal, bukan pembunga, atau tukang bunga. Kibul, tukang kibul dalam bahasa Arab namanya Dajjal. Saya ingat dengan siapa-siapa Pak? Banyak yang tukang bunga namanya. Nah Dajjal ini nanti Pak Ustaz akan muncul sebelum hari kiamat. Dia bawa makanan banyak sekali. Kemudian makanan tersebut beracun dalam wajah. Yang makan dia akan mati. Kalau riwayatnya bukan begitu, bukan beracun Pak. Kalau beberapa yang beracun itu dia membawa surga membawa neraka. Sebelah kanan dia ini ada tempat-tempat yang mengerikan, ada tempat-tempat siksaan. Sebelah kiri ini ada tempat-tempat yang menyenangkan, taman, ada semacam surga, makanan, pokoknya mewah-mewah. Tetapi surganya Dajjal itu nerakanya Allah. Nerakanya Dajjal itu surganya Allah. Itu sekitar simbolis saja. Lalu orang yang terwujud kepada Dajjal ikut surga Dajjal akan neraka. Karena gimana dia kena fitnah Dajjal. Bagaimana kalau cara menghadapinya? Penanggalnya adalah sedang dia di rumah membaca Al-Kahfi minimal 10 akhir.
Sebelum tidur baca Al-Fatihah 10 ayat yang akhir. Insyaallah Bapak akan dari fitnah dan setiap hari dari awal Al-Fatihah dibaca yang akan tidak dalam selamat dari fitnah dajjal. Orang ini tidak disembahkan kepada Allah dari dajjal. Itu hikmah. Jadi kalau kita isi mau Al-Fatihah, Bapak nanti dapat insya Allah takdir baik. Kalau mati, kiamat sudah selesai. Bagaimana dajjal sudah diamankan. Kenapa? Istiqomah bacaan. Tidak perlu kita risau. Nanti kayak mana kalau kita jadi dosa? Padahal kafir. Tidak perlu dosa, bagi saja. Jadi penangkalnya soal kafir. Al-Kahfi minimal sudah ada bagian. Kalau enggak, dari awal kita jadi dosa. Artinya ini Ya'juj dan Ma'juj yang dalam Al-Kahfi itu gagal. Ya'juj dan Ma'juj. Semua fitnah, semua pembunuhan namanya dajjal. Dahulu. Jadi bukan apa yang disebut dajjal. Dajjal itu seluruh fitnah namanya dajjal. Jadi kalau Ya'juj dan Ma'juj itu yang di surah Al-Kahfi itu maksudnya apa itu? Makhluk yang jumlahnya banyak, maknanya selebar badan. Jadi ada satu makhluk nanti akan banyak ribuan dalam beberapa hadis yang banyak hadis syah. Itu ada jumlahnya ribuan. Nanti dia akan minum danau toba-nya. Danau toba ya, danau toba-nya. Itu sekali minum mereka datang habis. Ciri-cirinya satu, mempunyai mata sipit dan itu matanya sipit. Bukan mata-mata matanya sipit tadi. Matanya sipit. Yang kedua, lehernya itu, telinganya itu bisa untuk dia alas tidur. Jadi kalau dia tidur begini, daun telinganya itu bisa ke alas. Yang kanan, yang kiri untuk selimut. Saya pakai tidur yang ini. Itu ciri-ciri yang mampu. Dari mana kalau dari hadis? Lalu kemudian mau membunuh semua makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup semua dibunuh kembali habis. Sampai terakhir mereka bawa panah nantang Tuhan. Nantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mana lagi makhluk yang kuat-kuat? Mana? Mereka yang di atas. Dia ingin membunuh para malaikat di atas. Dipanas sama mereka. Kalau dipanas semua turunlah hujan. Tapi bukan air, melainkan darah. Darah turun semuanya, seluruh dunia berada di darah, bukan darah hewan, tapi darah langit. Untuk membawa mereka dari tempat tinggal, akhirnya dunia masuk ke bagian semua. Habis itu juga termasuk jenis dajjal pausan, termasuk jenis namanya dajjal. Karena mereka bilang membohong, mereka bukan ibu membohong namanya dajjal. Ya, dan mampu. Satu, tempatnya sipit. Dari mana kalau dari hadis matanya sipit? Habis kemudian lehernya sebadan dia lebih sedikit. Jadi kalau jalan itu jelek, karena bagian matanya lebih. Cuma jumlahnya banyak, jumlahnya ribuan. Jadi kalau minum dan toba itu habis, datang itu banyak. Jenisnya itu banyak, jumlah mereka banyak. Dari mana yang punya dari hadis? Al-Mishkam juga ada jumlahnya ribuan. Anda akan betul lahir sama seperti yang namanya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj. Bapak. Ya. Ini mengenai masalah sholat sunat. Ketika sholat sunat itu dilakukan berjemaah, itu kira-kira kriteria yang bisa dilakukan berjemaah itu apa saja? Sholat sunat apa aja? Sholat sunat yang berjamaah pertama, sholat Idul Adha. Idul Adha sunat berjamaah. Kemudian Idul Fitri sunat berjamaah. Usul Qamar, usul Syamsi gerhana matahari bulan sunat berjamaah. Sholat tarawih juga sunat berjamaah. Witir ketika Ramadan dia berjamaah. Istisqa minta hujan dia berjamaah. Yang lain tahajud sunat masing-masing. Kamu sholat hajat masing-masing. Rawatib kemudian sendiri-sendiri. Ya, lagi-lagi Idul Adha, Idul Fitri, Istisqa minta hujan, kemudian gerhana matahari, gerhana bulan itu disunahkan berjamaah. Tapi boleh kalau satu sendirian, boleh coba di rumah. Yang cuma COVID, karena nggak boleh di lockdown. Kalau Idul Adha di rumah, ada
Usolli seperti ada nama ini ada Allah. Bolehkah sholat idul adha di rumah sahabat dalam jamaah? Boleh. Sama sah berjamaah itu bukan syarat, tapi afdalnya berjamaah. Ingat, afdal dengan sah tidak lebih. Bolehkah bapak sholat subuh di gubuk di tengah-tengah hutan sendiri? Boleh apa sah? Sah dan boleh. Bapak sholat sendiri di kamar sholat subuh sama dengan sah? Sah. Bolehkah berjamaah sholat subuh jika adanya ini? Boleh. Afdal dan afdal. Jadi kalimat afdal itu tidak membatalkan sebuah amalan. Yang afdal bagus, lebih utama. Yang sah tak dapat afdaliyah. Itu pengertian daripada sholat sunnah yang berjamaah. Apalagi Namun yang betul kita yang dulu manusia. Tapi kapan? Bapak kalau mau khotib silakan khotib di apa namanya, tidak harus pakai mimbar. Saya ulangi, khotib itu ini mimbar, bukan sah dan tidak sah. Ada mimbar, silakan naik mimbar. Nggak ada mimbar, di sini aja berdiri kok aja boleh. Tidak perlu pakai mimbar. Yang penting ada yang mendengarkan. Bapak anak cucu ada, cucu anak nggak ada. Kira-kira ada sedih. Itulah sendiri, ada baik di bawah. Oh, satu. Jadi kalau bisa, yang pagi berbiarkan anak istrinya berbiarkan. Satu termasuk dalam Quran. Baik hitung alat ini bahwa tidak. Kalau kamu takut atau berbuat adil, satu saja. Kalau kamu berani berbuat adil, panggilmu, membawaku, minta nasab, wasulata, warumrah. Dua, tiga, atau empat. Itu Al-Quran dan kita kaji, harus kita kaji. Tapi kalau mau mengamalkan itu nanti. Kenapa? Bisa nanti yang pertama dan ada lagi Pak? Tentang terawih tadi ya. Kalau terawih itu dasarnya pertama itu memang zaman Rasulullah betul ya, tidak berjemaah. Jadi hanya seperti itu. Oh enggak, dasarnya terawih itu Nabi Muhammad itu mempraktekkan terawih berjamaah. Lalu kemudian beliau itu di akhir puluhan hari bisa berjam puluhan beliau sholat di rumah. Apa alasan beliau? Beliau khawatir sholat tarawih itu dianggap fardu oleh umatnya. Supaya berkesan sunnah, pada sholat itu maka harus pilih Pak. Tapi memang ini kalau sholat tarawih itu perasaan mereka wajib. Karena setiap Ramadan suka tidak sholat tarawih mereka. Zaman sekarang aja itu lapangan, apalagi zaman dulu. Artinya dari Muhammad itu ingin melakukan kepada para sahabat tarawih itu hukumnya sunnah. Boleh dikerjakan, bagus. Ditinggalkan tak ada dosa. Macam itu Pak, di kampung harusnya. Ini harus ada. Iya, macam lagi. Enggak lah. Pada puasa. Ya, semoga nanti kita sampai ke waktu. Jumpa lagi ke pribadi. Bersama teman saya ini. Apabila salah menggunakan kiranya dimaafkan. Alhamdulillah saya tonton di sana dari mana di kelas Subhanallah,